Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini seperti rencana kita, ini jam tambahan, kita bisa memulainya. Saya minta maaf kalau misalkan akhir semester itu seperti ini, kita harus mengadakan jam tambahan sepekan jadi 2 kali, supaya materi kita selesai, dan harapannya nanti juga kita masih ada waktu untuk murajaah dan latihan soal. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Baik, kita langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, wasalna fid darsil madhi, di pertemuan yang lalu, wasalna ila ad-darsi tsani wal 'ashrun atau ad-darsi tsani wal 'ashrin. Kita sampai di bab 22. Alaysa kadzalik? Betul Ibu? Kemarin sampai di bab 22. Ya, betul. Baik. Madza takallamna fi ad-darsi tsani wal 'ashrin? Apa yang kita bahas di bab 22 itu kemarin? Mamnu minas sarfi. Ahsantunna. Al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu'u minas sarfi. Dan kemarin kita belum selesai. Mungkin masih di pertengahan pembahasan kaidah. Lalu karena waktu tidak memungkinkan, jadi kita sudahi. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tersebut. Semoga Allah memberikan kemudahan. Terjemahan Indonesianya apa ya? Yang judulnya ini. Naam. Terjemahan Indonesianya. Baik, kita buka dulu, Om ya. Silahkan ibu-ibu dibuka bukunya masing-masing, bab 22. Al-mamnu'u minas sarfi. Ad-darsu tsani wal 'ashrun al-mamnu'u minas sarfi. Nah, sambil kita murojaah, Om ya. Sebenarnya terjemahannya ya penjelasannya kemarin, Om. Tayyib. Kemarin kan kita membahas di bab 22 ini al-mamnu'u minas sarfi asbabuhu wa ahkamuhu. Ism mamnu' minas sarf, sebab-sebabnya dan hukum-hukumnya. Tayyib. Kita kemarin membuka ini halaman berikutnya, al-mamnu'u minas sarfi, maksudnya apa? Al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu' kemarin kita jelaskan mamnu' itu Dilarang. Dilarang atau tidak boleh. Dilarang atau tidak boleh ini dari fi'il mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u itu artinya melarang. Gitu ya. Kalau al-mamnu' itu yang dilarang, artinya tidak boleh, gitu ya. Oh iya. Dan min ini harful jar yang sudah kita pelajari. As-sarf kemarin maknanya apa maksudnya, Om, di sini? Tanwin. Tanwin. Jadi ini konteksnya. Konteksnya sarf, as-sarfu dalam kaidah nahwu maksudnya adalah tanwin, gitu ya. Yes. Al-mamnu'u minas sarf. Jadi maksudnya al-mamnu' minas sarf itu apa? Yang dituliskan di sini al-mamnu'u minat tanwin. Al-mamnu' minas sarf itu al-mamnu' minat tanwin. Beberapa ism yang tidak boleh tanwin. Begitu, Om ya? Ya, Ustaz. Wadih? Jelas? Jelas.
Al-mamnu' minas sarf maksudnya adalah al-mamnu'u minat tanwin. Isem-isem yang tidak boleh diharokati tanwin huruf terakhirnya. Namun tidak hanya itu saja, di sini bukan hanya at-tanwin yang tidak boleh, tapi juga wal kasroti. Jadi al-mamnu'u minas sarf maksudnya al-mamnu'u minat tanwini wal kasroti. Isem, beberapa isem yang tidak boleh diharokati tanwin huruf terakhirnya dan juga tidak boleh diharokati kasroh. Ahsantun. Jelas Ibu ya insyaallah? Jelas, Ustaz. Jadi al-mamnu' minas sarf itu maksudnya adalah beberapa isem yang tidak boleh diakhiri tanwin dan tidak boleh diakhiri harokat kasroh. Baik. Al-mamnu' minas sarf mungkin sebagian dari kita ada yang pernah belajar sebelum-sebelumnya dan sampai pembahasan ini mungkin ada istilah-istilah lainnya selain al-mamnu' minas sarf. Biasanya juga disebut ism ghairu munsharif. Begitu Ibu ya? Kalau itu saya mau kenal gitu loh, Ustaz. Nggak apa-apa Om. Ini kalau yang belum pernah belajar nggak apa-apa. Kita di antara kita banyak juga yang belum pernah belajar sama sekali. Ya kalau al-mamnu' minas sarf ini satu istilah. Al-mamnu' minas sarf. Ustaz, tulisannya gimana tadi ghairu itu? Ism ghairu munsharif. Ism ghairu munsharif. Itu sama saja mau ism ghairu munsharif atau ism mamnu' minas sarf itu sama maksudnya. Begitu ya? Karena bahasa Arab jadi bingung. Bagaimana Om? Karena bahasanya berbeda jadi agak bingung gitu, Ustaz. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya sarallahu muraki. Ini di awal saja. Mungkin nanti semakin sering kita berinteraksi dengan istilah ini kan semakin familiar kan Om ya. Jadi kita pahami saja al-mamnu' minas sarf itu. Ini sudah menjadi istilah. Nanti kalau misalkan kita sebutkan ism mamnu' minas sarf ya ini maksudnya gitu Om ya. Jadi tidak usah terlalu jadi jangan terlalu fokus ke terjemahannya. Kita pahami saja istilah ini, kita gunakan istilah ini nanti. Jangan menggunakan terjemahannya. Ya. Karena nanti istilah ini terus dipakai. Ism mamnu' minas sarf gitu. Atau ism ghairu munsharif. Gitu Om ya? Yes, Ustaz. Ayo, fatahallah alaik. Kalau ism ghairu munsharif maksudnya sama. Ghairu kan artinya tidak kan Om ya? Iya, makanya bingung. Ghairu itu artinya tidak. Terus munsharif itu artinya ya ditanwin akhirnya gitu tadi. Berarti ism yang tidak ditanwin terakhirnya gitu. Ya, sama saja maksudnya. Tapi kalau misalkan bingung banyak istilah, kita pakai istilah yang ini saja, al-mamnu' minas sarf. Jadi kalau misalkan nanti kalau kita sebutkan ism mamnu' minas sarf, jadi kita langsung pahami. Ism mamnu' minas sarf itu maksudnya bagaimana? Ya, yang tidak boleh huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin dan tidak boleh kasroh. Begitu ya? Bisa difahami tidak maksud saya? Allah Ustaz. Fatahallah alaikunna. Mudah-mudahan insyaallah al-mamnu' minas sarf itu maksudnya yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh huruf terakhir. Baik. Lalu kemarin kita bahas juga di sini wa yujarru bil fathati niyabatan 'anil kasroh. Lalu kalau katanya tadi kan tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Kalau dalam keadaan jar bagaimana? Kalau ism ini dalam keadaan jar atau majrur istilah kita. Itu bagaimana? Bukankah tanda jar itu selama ini kita kenal kalau tanda jar itu kasroh? Ya kan Ibu ya?
Tanda jar kalau misalkan setelah fi, fil masjidi, kan gitu ya, di fil masjidi, tanda jarnya kasroh kan ibu-ibu ya, ya atau iya? Iya. Iya. Tanda jarnya selama ini kita mengenal tanda jar itu kasroh. Nah terus bagaimana kalau ism mamnu' minas sarf ini kan katanya tadi tidak boleh diakhiri kasroh. Kalau dalam keadaan jar bagaimana? Tanda kasrohnya apa? Fathah. Tanda kasrohnya adalah fathah niyabatan anil kasroh. Seperti ditulis di sini. Yujarru bil fathah. Tanda jarnya adalah fathah niyabatan anil kasroh, yang mewakili kasroh. Karena tadi tidak boleh kasroh, maka tanda jarnya diwakili fathah gitu ya. Bingung tidak maksud saya di sini? Insya Allah enggak ya. Jadi kalau majrur tandanya bukan kasroh lagi, isem mamnu' minas sarf ini kan tidak semua isem kan ya? Tidak semua isem, hanya ada beberapa isem mamnu' minas sarf saja dengan ketentuan-ketentuannya yang kita sebutkan sebagian kemarin. Jadi memang tanda jar itu yang utama ya kasroh, tapi kalau isem mamnu' minas sarf yang tidak bisa diharokati kasroh, tanda jarnya itu fathah yang mewakili kasroh. Tunggu bentar Om ya, Hasan. Baik. Sampai di sini bingung tidak Ibu-ibu? Maksud saya? Ini halaman berapa ya Ustaz Afwan? Ini halaman berapa Ibu-ibu? Bab 22. Halaman? 129. 129. Ketemu belum? 129. Sudah ketemu? Sudah. Alhamdulillah. Halaman 129 tentang al-mamnu' minas sarf. Jadi kita jelaskan al-mamnu' minas sarf itu ism yang tidak boleh diakhiri tanwin dan tidak boleh diharokati kasroh huruf terakhirnya. Nah, kalau dalam keadaan jar, maka tanda jarnya bukan kasroh lagi, tapi fathah yang mewakili kasroh. Begitu ya? Niabatan ini maksudnya yang mewakili gitu ya. Niabah itu yang mewakili. Lalu contohnya bagaimana? Kemarin kita sebutkan beberapa contoh di sana. Kita ulangi lagi yang masalah. Karirna ba'andi. Ikuti saya. Hadhihi masajidu kabiratun. Hadhihi masajidu kabiratun. Ma'ana hadhil jumlah? Ini masjid besar. Ini adalah masjid-masjid yang besar. Masajidu. Masajidu itu kan bentuk mufrad atau musanna? Jamak. Mufrad atau musanna? Jamak. Masajidu ini bentuk jamak kan Ibu ya? Ya Ustaz. Aslinya masjidun. Kalau masjidun boleh tanwin, masjidun. Tapi di sini masajidu. Meskipun tidak ada al, biasanya kan yang menghilangkan tanwin kan al kan ya? Iya. Tapi di sini meskipun tidak ada al, dia memang asal tidak boleh tanwin dari awal. Karena dia termasuk ism mamnu' minas sarf. Gitu Om ya? Wadih di sini maksud saya? Ustaz, Nah, kalau biar kita tahu ini masuk dalam kategori mamnu' minas sarf atau enggak, dari mana ya Ustaz? baik. Barakallahu fiik, fatahullah alaik. Ini ibu siapa yang bertanya barusan? Ibu Hati Ustaz. Bu Heti, nggak masalah Om. Itu nanti kita tahunya dari sebab-sebabnya kemarin Om. Sebagian sudah kita buka kemarin. Itu sebab-sebab. Kalau selama dia mempunyai sebab mamnu' minas sarf, maka dia mamnu' minas sarf. Tapi kalau tidak punya sebab-sebabnya, ya tetap normal, tetap boleh tanwin dan tetap boleh kasroh. Sebab kemarin kan kita baru di pertengahan Om ya, membahas sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya. Jadi kalau punya sebab-sebab itu kemarin, dia mamnu' minas sarf. Tapi kalau tidak punya sebab-sebab itu,
maka dia tetap normal. Begitu, ya? Iya. Nah, seperti masajidu. Masajidu ini kemarin mungkin sebabnya adalah karena sighah muntahal jumu', karena pola jamak tertentu. Ini polanya mafa'ilu kan gitu, ya. Ilu. Nanti insya Allah kita buka lagi sebab-sebabnya. Tapi di halaman ini kita baru memahami saja apa yang dimaksud ism mamnu' minas shorof, hukumnya bagaimana, contohnya bagaimana, dan mungkin ada pengecualian gitu, ya. Ini di halaman ini kita memahami itu saja dulu. Jadi di sini masajidu ini mamnu' minas shorof, tidak boleh tanwin meskipun tidak ada alnya. Begitu, ya? Selanjutnya di sana ada contoh yang lain, karirna ba'di shallaitu fi masajida kabiratin. Shallaitu fi masajida kabiratin. Ma ma'na hadhil jumlah? Saya telah salat di masjid besar. Di masjid-masjid yang besar. Saya telah salat di masjid-masjid besar. Itu, ya. Di sini kalau kita perhatikan ada jar dan majrur kan Ibu-ibu, ya? Ya atau iya? Iya. Fi itu kan harful jar. Seharusnya ism setelahnya ini majrur, ya atau iya? Iya. Memang benar ini ism majrur, betul. Hanya saja tandanya bukan kasroh lagi, tapi fathah. Kenapa kok tanda jarnya fathah? Karena dia termasuk ism mamnu' minas shorof. Begitu, ya? Bingung tidak maksud saya? Jadi di sini ism majrur, masajid di sini ism majrur nih di susunan kalimat ini. Ism majrur tapi tanda jarnya bukan kasroh melainkan fathah niyabatan 'anil kasroh, fathah yang mewakili kasroh karena dia tidak bisa diharokati kasroh. Begitu, ya? Wadih? Jelas maksud saya? Alhamdulillah. Di sini yujarru bil fathah. Terus kemarin saya tanya kan, saya tanya ibu-ibu, apakah tidak boleh diharokati kasroh ini keadaan mutlak selalu seperti itu? Atau ada beberapa pengecualian kan gitu ibu-ibu, ya? Kemarin saya tanya gitu. Iya. Apakah selalu tidak boleh kasroh? Ternyata tidak. Ada dua keadaan pengecualian, kan gitu ibu-ibu, ya. Jadi pengecualian di sini adalah pengecualian untuk kasroh ibu-ibu, ya. Kalau tanwin tetap tanwin tidak boleh tanwin. Tapi di sini pengecualian itu pengecualian untuk kasroh. Jadi suatu ketika boleh ditandai kasroh. Kapan? Di dalam dua keadaan, kan gitu ibu-ibu, ya. Halo. Ya Ustaz. Jadi di sini pengecualian yang ditanyakan. Kemarin ditanyakan di grup Mbak Eka dan Mbak Hanifah kemarin. Tadi. Kemarin apa tadi? Tanyanya Mbak Eka udah kemarin-kemarin, tapi saya jawabnya tadi. Illa fi halatain. Jadi kalau illa fi halataini, ini kecuali dalam dua keadaan. Ini adalah pengecualian untuk harokat kasroh gitu, ya. Bisa difahami, ya, di sini. Illa di sini. Illa kecuali fi halataini, dalam dua keadaan. Ini pengecualian untuk tanda kasroh. Suatu ketika boleh kasroh dalam dua keadaan ini. Dua keadaan ini apa saja? Yang pertama, idza kana mudhafan. Jika ism mamnu' minas shorf ini itu sebagai mudhaf. Jika ism mamnu' minas shorf ini sebagai apa ibu-ibu? Kedudukannya sebagai mudhaf. Misalnya bagaimana? Karirna ba'di shallaitu fi masajidil qaryati. Shallaitu fi masajidil qaryati. Ma ma'na hadhil jumlah? Salat di masjid-masjid yang di masjid desa, ya. Masjid-masjid kampung, masjid-masjid desa. Kampung. Saya telah sholat di masjid-masjid kampung atau masjid-masjid desa. Kalau kita perhatikan di sana, kata masajid ini sama dengan contoh-contoh yang sebelumnya kan, ya? Ini kita menggunakan kata yang sama, kata masajid. Kata masajid ini aslinya mamnu' minas shorf, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Tapi kenapa kok di dalam susunan kalimat ini, kenapa kok tandanya kasroh fi masajidil qaryati?
Mengapa? Karena selain dia ism majrur, mamnu' minas sharaf dan majrur karena fi, dia juga sebagai mudhaf. Kan ini rangkaian dengan qaryah, masajidul qaryah. Ini kan rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih kan Ibu ya? Iya. Karena kedudukannya sebagai mudhaf, maka dia boleh diharokati kasroh. Begitu Om ya? Ya Ustaz. Bingung tidak maksud saya di sini? Insyaallah. Enggak Om ya, enggak bingung ya. Dan kalau yang ditanyakan Mbak Eka kemarin itu kan, Ustaz, bagaimana kalau dia mudhaf tapi jadi mudhafun ilaih lagi? Ya, Afan, maksudnya? Oh, betul kemarin gitu Om ya? Atau gimana Mbak Eka? Eka nanyanya apakah harus selalu bentuknya jar majrur? Terus dianya jadi mudhof atau boleh dia kan bisa kasroh kalau dia jadi mudhofun ilaih kan? Gitu. Ya betul. Boleh kalau mudhofun ilaih tapi jadi mudhof lagi. Yang penting kalau mudhof, kalau dia mudhof, boleh kasroh dengan sebab apapun itu. Siap Ustaz. Jadi kayak seperti ini tadi. Masajid, saya contohkan di grup tadi, misalkan mafatihu masajidil qaryati, mafatihu masajidil qaryati, mafatih. Coba saya tulis ya. Iya. Mafatihu masajidil qaryati. Mafatihu masajidil qaryati. Kata mafatihu ini kan mudhaf ya. Lalu masajid ini mudhafun ilaih. Tapi menjadi mudhaf lagi ke al-qaryah. Ya atau ya? Iya Ustaz. Ini kan kunci masjid desa kan gitu ya? Masjid kampung. Ini miftah, mafatih ini mudhaf yang pertama, lalu masajid adalah mudhafun ilaih yang pertama, tapi sebagai mudhaf lagi ke kata al-qaryah. Yang penting dia, Jadi nggak mesti ada huruf jar ya, kasroh kan kalau coba di atas kan abis betul. bawah huruf jar, jadi bisa. Memang sebab ism itu majrur itu kan tidak hanya huruf jar kan ya, mudhafun ilaih kan juga majrur kan ya? Oh iya. Mudhafun ilaih kan juga majrur, tandanya juga kasroh, tanda utamanya selama bisa ditandai kasroh. Di sini ini pengecualian ism mamnu' minas sharaf tadi. Ism mamnu' minas sharaf itu kan aslinya tidak boleh kasroh. Tapi kalau dia kedudukannya sebagai mudhaf, maka boleh kasroh, gitu ya. Kalau kedudukannya sebagai mudhaf boleh kasroh. Kasroh itu sebabnya boleh karena harful jar, boleh karena memang mudhafun ilaih seperti ini. Begitu ya. Bingung tidak maksud saya? Kalau yang sebelumnya ini kan fi masajida kabirotin kan mudhaf ilaih ya? Bukan, kabirotin itu bukan mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu kan menunjukkan kepemilikan kan Ibu ya? Masih ingat? Oh iya. Oh ini man'ut ya? Betul sekali. Ini na'at dan man'ut. Kalau contoh sebelumnya kan ini namanya fi masajida kabirotin. Masajida ini selain sebagai ism majrur juga sebagai man'ut. Sedangkan kabirotin ini na'atun dari masajid. Gitu kan Om ya? Kenapa kok kasroh? Ya karena dia na'atun dari masajid. Masajid itu kan dalam keadaan jar kan Ibu ya? Ya atau ya? Dalam keadaan jar. Sedangkan kabiroh ini bisa ditandai kasroh, maka ditandai kasroh. Kalau masajid memang tidak bisa ditandai kasroh, ya fathah kan gitu ya? Tapi kenapa kok na'atun di sini kok bentuknya mu'annats, kabiroh? Padahal masajid itu mudzakkar. Kenapa, Om? Iya, Mak. Karena
Jamak. Ghairi Jamak Ghairu ghairu aqil. aqil, betul Ghairu sekali. aqil. Ahsantun. Nah, karena ini jamak ghairu aqil, jamak tidak berakal, maka na'tunnya bentuknya muannas, mufrad muannas. Gitu ya. Ini rangkaiannya masajid dan kabiroh, ini rangkaiannya na'at dan man'ut. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Sampai di Kalau sini? di Naam. tadi di grup kayaknya Ustadz sempat bilangnya apa? Itu ya Ustadz, apa sih? Astagfirullah. Aku lupa banget ya. Ustadz sampein kalau dia sebagai mudofun ilahi ya, salah saya Ustadz. Sebagai mudhof. Iya, sebagai- mudof ilahi. Atau saya salah tulis tadi, Om? Ustadz nulisnya gini, yang penting sebagai mudof ilaih. Gitu. Oh, berarti saya salah tadi. Afan, Om. Harusnya Yang berarti penting sebagai mudof. mudhof. Sebagai Oh, mudhof iya, maksud iya, saya. baik. Sebagai mudhof dan diawali al itu. Iya, Afan, iya, Om. baik, Ustaz. Saya manusia biasa. Boleh salah, Om ya. Dan Nggak, saya Bang. revisi sekarang. Jadi Ya, baik, yang Ustaz. penting sebagai mudhof gitu. Afan. Ya Ustadz. Baik. Ada lagi pertanyaan? Jazakillah khairan ditanyakan, ini tadi saya salah, jadi saya bisa merevisi. Baik. Berapa sekarang? Bagaimana? Hah? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, insya Allah jelas, Om ya? Allah Baik. Ustaz. Pengecualian kedua, apa kemarin Ibu-Ibu? Pengecualian kedua adalah idza kana bihi al. Idza kana bihi al, maksudnya jika diawali al, maka ism mamnu' minas sharf itu boleh ditandai kasroh kalau majrur. Gitu ya. Misalnya kita baca shallaitu fil masajidi. Saya telah sholat di banyak masjid gitu ya, di masjid-masjid yang banyak. Tayyib. Al-masajid, di sini ism majrur karena fi sebelumnya. Boleh ditandai kasroh seperti ini meskipun dia aslinya mamnu' minas sharf karena diawali al. Begitu Om ya? Jelas Om ya insyaallah? Bingung tidak maksudnya di sini? Kalau di sini tadi kan kalau perbandingannya dengan yang di samping kan fi masajida. Fi masajida karena tidak ada alnya dan bukan mudhof kan itu ya. Maka tidak boleh kasroh fi masajida. Tapi kalau ada alnya fil masajidi gitu Om ya. Ya. Wadih? Mafhum? Wadih. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu di halaman ini. Jadi halaman ini itu menjelaskan tentang pengertian al-mamnu' minas sharf, hukum-hukumnya, lalu ada pengecualiannya, gitu ya. Jadi mamnu' minas sharf itu maksudnya apa, hukumnya bagaimana? Mamnu' minas sharf itu ism yang tidak boleh diakhiri tanwin dan tidak boleh kasroh. Lalu kalau dalam keadaan jar, kasrohnya diwakili fathah. Tapi suatu ketika dalam dua keadaan itu boleh tandai kasroh, yaitu jika ism mamnu' minas sharf itu kedudukannya sebagai mudhof atau diawali al. Begitu Ibu ya? Wadih? Jelas? Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Halo? Nama Ustaz. Tayyib. Nastamir. Jadi ini tuh kan sebenarnya itu bab ini, bab 22 dan 23 itu sebenarnya bab rangkuman dari beberapa bab yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya dari semester 1. Kita kan dari semester 1 pernah mempelajari misalkan al-alam al-mu'annas. Nama mu'annas itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh kan gitu ya. Lalu nama mudzakkar yang diakhiri ta marbutah tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Nama non Arab al-alam al-jami tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Kan gitu ya Ibu ya. Lalu beberapa bentuk jamak juga tidak boleh kasroh, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Masih ingat kan Ibu ya beberapa pembahasan itu?
Ustaz. Insya Allah masih ingat. Nah, ini sebenarnya itu membahas itu semuanya dijadikan satu gitu. Jadi istilahnya itu kalau kemarin-kemarin kita tidak dikenalkan istilah al-mamnu' minas sharaf. Yang penting kalau ism seperti ini tidak boleh tanwin, tidak boleh kasroh gitu kan. Gitu kan Ibu ya. Nah, di sini dikumpulkan jadi satu, kita dikenalkan bahwasanya ism-ism itu semuanya itu istilahnya al-mamnu' minas sharaf, ism yang tidak boleh tanwin. Gitu Ibu ya, dan tidak boleh kasroh. Baik. Halaman berikutnya, kita beranjak ke halaman berikutnya. Setelah di halaman ini kita dijelaskan apa maksudnya al-mamnu' minas sharaf dan hukumnya bagaimana, di halaman berikutnya kita dijelaskan tentang sebab-sebabnya. Sebab-sebab ini berkaitan dengan tadi yang ditanyakan tadi. Sebab-sebab ini yang adalah sebab-sebab yang menyebabkan ism tersebut mamnu' minas sharaf. Jadi kalau suatu ism mempunyai sebab-sebab ini, maka dia mamnu' minas sharaf, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Tapi kalau suatu ism tidak mempunyai sebab-sebab ini, maka dia normal, tetap boleh tanwin dan boleh kasroh. Begitu ya Ibu ya? Iya, Ustaz. Baik. Sebab-sebab asbabuhu qisman. Sebab-sebab ism mamnu' minas sharaf itu terbagi menjadi dua macam. Dua macam itu ada ism yang mamnu' minas sharaf karena illah wahidah, ada ism yang mamnu' minas sharaf karena satu sebab illah wahidah, ada juga yang karena illatain, karena dua illah, dua sebab. Jadi ada beberapa ism mamnu' minas sharaf itu hanya karena satu sebab saja, dan ada ism mamnu' minas sharaf yang dikarenakan dua sebab. Begitu Ibu ya? Jelas? Jelas. Yang karena satu sebab. Yang karena satu sebab itu macamnya ada dua macam sebab. Yang pertama, karena alifut ta'nis az-zaidah. Yang kita sampaikan kemarin, ini ada kata yang kurang di sini dan itu penting, yaitu az-zaidah. Alifut ta'nis az-zaidah. Begitu Ibu ya? Ya. Alifut ta'nis az-zaidah. Nah, alifut ta'nis az-zaidah ini maksudnya bagaimana? Yaitu jika suatu ism diakhiri alifut ta'nis az-zaidah, baik alif itu bentuknya alif maqsurah atau alif mamdudah yang setelahnya hamzah. Begitu ya? Alif, misalkan bagaimana kalau diakhiri alif maqsurah seperti kata salwa, kubra, atasya, ghadda. Yang penting ini diakhiri alif maqsurah yang merupakan dan alifnya ini bukan alif asli. Kita sampaikan kan Ibu kemarin, alifnya alif zaidah, alif tambahan, bukan alif asli. Kalau alif asli tetap boleh tanwin seperti kata mustashfan, fatan, ma'anan. Itu boleh tanwin karena alifnya alif asli. Sedangkan yang di sini yang dimaksud alifut ta'nis di sini adalah alifut ta'nis az-zaidah, alif ta'nis tambahan, bukan asli. Begitu ya? Bukan bagian, jadi ini tambahan, bukan bagian asli dari kata tersebut. Baik. Sedangkan contoh dari kata yang diakhiri alif mamdudah seperti hamra'u, atibba'u, fuqara'u. Ini juga pernah kita pelajari kan Ibu-Ibu ya? Selain ini diakhiri alifut ta'nis az-zaidah yang bentuknya mamdudah berdiri dan diakhiri hamzah setelahnya, ini juga ada pola-pola tertentu kan gitu Ibu ya, kita sebutkan di pembahasan yang kita pernah bahas masalah ini. Ada pola-pola misalkan fa'ala'u, af'ila'u, dan fu'ala'u. Kalau diakhiri alif mamdudah bentuknya seperti ini, tapi polanya bukan fa'ala'u, af'ila'u, dan fu'ala'u, maka tetap boleh tanwin. Seperti misalkan abna'un. Abna'un tetap boleh tanwin. Abna'un itu tulisannya kan? Abna'un. Kan gini ya, Mo ya? Iya.
Udah selesai belum bacanya? Berapa kali? 5 kali kok cepet. Kata abnaun ini meskipun diakhiri alif mamdudah yang bentuknya seperti ini diakhiri hamzah, itu tetap boleh tanwin karena polanya bukan pola fu'ala'u, bukan pola fa'ala'u seperti hamra'u, bukan pola af'ila'u seperti atibba'u, bukan pola fu'ala'u seperti fuqara'u. Ini polanya kan af'alun gini dong ya. Kalau abnaun itu polanya kan af'alun. Kan berbeda kan polanya ya? Dengan yang 3 di atas itu. Jadi yang diakhiri alif mamdudah itu harus dengan pola yang di atas itu. Fa'ala'u, af'ila'u, dan fu'ala'u. Begitu ya Ibu ya? Baik. Ada pertanyaan di sebab yang pertama ini, satu sebab. Jadi kalau suatu ism itu diakhiri alif ta'nits az-zaidah, maka dia mamnu' minas sharf. Begitu Ibu ya? Dan ini contoh-contohnya. Baik. Selanjutnya sebab yang kedua yang termasuk satu sebab yang bisa menjadikan suatu ism mamnu' minas sharaf adalah sighatu muntahal jumu'. Sighatu muntahal jumu' adalah pola jamak tertentu yang menunjukkan banyak. Ini ada banyak polanya sebenarnya, ada sekitar 6 atau 7 pola. Tapi kita di sini untuk saat ini mengenal 2 pola ini saja dulu biar tidak terlalu bingung. Di sini contohnya masajidu, ini polanya mafa'ilu. Mafa'ilu kan polanya sama ya. Kalau kita tuliskan mafa'ilu. Mafa'ilu, masajidu, mafa'ilu. Polanya sama. Diawali mim, lalu huruf kedua fathah dan panjang, lalu huruf yang selanjutnya kasroh. Mafa'ilu. Atau dengan yang pola yang kedua yaitu mafa'ilu. Mafa'ilu. Ini pola yang kedua. Mafa'ilu. Polanya sama kan ya? Mafatihu. Bentuknya sama. Huruf-hurufnya, harokatnya sama. Kalau pola jamak seperti ini, maka dia tidak boleh tanwin. Ini istilahnya sighah muntahal jumu', pola jamak tertentu yang menjadikan suatu ism itu mamnu' minas sharf. Begitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Jadi ini halaman ini menjelaskan satu sebab yang menjadikan suatu ism mamnu' minas sharf. Entah itu ada 2 kemungkinan sebab, entah itu diakhiri alif ta'nits az-zaidah atau dia polanya adalah sighah muntahal jumu'. Begitu Ibu ya? Jelas? Hal min soal, ada pertanyaan? Saya belum ketemu catatannya Ustadz. Yang apa? Yang Ustadz tadi bilang? 6. Yang alif ta'nis yang di atas tadi apa? Polanya apa Ustadz? Yang ini. Ya. Baik. Coba kita tulis lagi polanya di sana. Hamra'u. Hamra'u itu polanya fa'la'u. Oh, fa'la'u. Fa'la'u. Polanya sama ya. Huruf yang pertama fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, panjang, terakhir hamzah. Oh, lamnya panjang ya Ustaz. Fa'la'u. Kalau pola yang kedua af'ila'u. 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 Afan ini tulisannya enggak bagus. Af'ila'u. Af'ila'u. Gitu ya? Af'ila'u. Bu, lamnya panjang, lamnya panjang. Af'ila'u dan yang terakhir fu'ala'u. Itu di bab berapa Ibu? Ada yang ketemu? Ada. Tapi saya merasa pernah menjelaskan.
Iya, tapi Kan ya di kan sini tasdid ya Ustadz. Af, eh, Afila. afilaunya ini tasdidnya masuknya. Itu karena ada dua huruf double. Oh iya, Aslinya kan tobibun itu kan baknya dua kan Om ya. tiba. Bak Oh, dua itu tabiatnya di dalam bahasa Arab kalau ada dua huruf yang sama berturut-turut itu maka dijadikan satu. afila. Dan di sana kenapa kok jadi ati ya? Itu harokat kasroh pada to itu sebenarnya harokat ba yang pertama itu berpindah ke huruf to. Atau contoh yang lain lah selain atibau misalkan agniyau mungkin lebih jelas agniyau. Au, nia, Agniyau jamak dari ghani kan Ibu ya? Iya, iya. Agniyau ini polanya sama persis af'ilau. Ya atau iya? Af'ilau. Iya Ustaz. Agniyau af'ilau itu polanya. Ustaz, Naam, mau tanya. boleh. Kalau sudah tahu bentuk jamaknya, jadi paham, oh ini karena pola ini. Nah kalau misalkan nggak tahu jamaknya, terus contohnya misalkan kalau dulu kan karena dihafalin ya, Naam, misalkan misalkan Goniyun, ya kan? naam. Goniyun gitu ya. Terus cara kita tahunya itu polanya ini fa'lau atau afilau atau fu'alau dari mana Ustaz? Misalkan contohnya Goniyun. Cara tahunya Ya, Goniyun cara tahunya ya sebagaimana kita cara belajar kita kemarin Om. Ketika kita menjumpai, membacanya, mengenalnya, baru kita tahu, gitu ya. Baru setelah itu kita hafal. Karena bentuk jamak itu sebenarnya bentuk bagaimana Om? Misalkan nggak hafal nih, Goniyun. Oh ini nih pakai pola ini gitu loh. Bisa nggak Ustaz? Sebenarnya bisa sih ditebak-tebak bisa Om, karena beberapa kata yang bentuknya sama itu biasanya bentuk jamaknya juga sama. Misalkan ghaniyun dan qawiyun itu kan bentuknya sama kan Ibu ya? Iya. Ayo tulis ghaniyun. Qawiyun berarti bisa. Ghaniyun dan qawiyun. Oh. Bentuknya sama, kira-kira bentuk jamaknya juga sama. Kalau ghaniyun jadi aghniyau, kalau qawiyun jadi Aqwiya. Aqwiyau. Itulah pentingnya kenapa kok kemarin kita minta untuk menghafalkan pola-pola jamak atau bukan pola jamak tapi bentuk-bentuk jamak gitu kan ya. Jadi mufradnya bagaimana, jamaknya bagaimana, karena dengan kita menghafal yang sedikit seperti itu kita bisa mengkiaskan gitu ya. Jadi yang polanya misalkan Doifun jamaknya apa Om? Buyufun. Baitun. Buyutun itu polanya sama. Kalau sekarang Saifun. Saifun pedang ya. Saifun berarti jamaknya Tuyufun sama. Kalau bentuk mufradnya polanya sama, biasanya bentuk jamaknya juga biasanya sama. Begitu ya. Itulah pentingnya kemarin kita minta untuk menghafal bentuk-bentuk jamak kemarin. Begitu ya. Ini jawaban saya mewakili pertanyaannya tidak? Iya. Memang nggak ada pilihan nanti, emang harus ngapalin ya Ustaz ya. Betul. Jangan khawatir Om, semakin banyak kita membaca dan bertemu dengan bahasa Arab, itu akan semakin banyak perbendaharaan kosakata kita dan kita akan tahu, oh ini berarti bentuk jamak dari ini gitu ya. Begitu Om ya?
Kalau di bawah kan dikatakannya pola ya, sigoh ya. Kalau di atas sebetulnya nggak perlu ya Ustadz, nggak perlu tahu polanya. Cuman hanya tahu dia alif mamduda atau dia alif maksurah gitu nggak? Sebenarnya kalau yang alif maksurah ini nggak perlu pola. Tapi nggak perlu wazn ya. Tapi kalau alif mamdudah, kalau wazannya bukan 3 ini, maka dia tidak mamnu minas sharaf seperti abnaun tadi. Abnaun itu kan diakhiri alif mamdudah ya atau iya. Tapi karena bukan 3 pola ini, maka dia tetap normal, tetap boleh tanwin dan tetap boleh kasrah. Abnaun itu polanya af'alun. Abnaun. Gitu. Ini kebetulan juga memang untuk semuanya untuk jamak ya Ustadz ya, ketiga pola ini. Naam, ini pola jamak. Namun. Seperti abnaun itu kan juga pola jamak, tapi bukan 3 pola ini kan, Weh? Iya. Baik, ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal di halaman ini. Jadi ini yang satu sebab. Naam, tafadhali. Kalau isim apa tadi alif taknis mamdudahnya kan udah ada polanya tuh yang tadi Ustaz bilang. Kalau untuk yang makruh tahu dia itu alif asli dan alif tambahannya bagaimana Ustaz? Sabar Ibu. Nanti insya Allah dengan berjalannya waktu kita akan mengetahui bahwasanya huruf. Jadi suatu kata itu ada huruf asli, ada yang huruf tambahan. Jadi misalkan suatu ism itu berakar dari fi'lun, misalkan fi'lun itu kan jumlah minimal hurufnya itu ada 3. Lalu nanti kalau misalkan bentuk masdarnya, berarti kalau lebih dari 3, berarti itu huruf yang keempat adalah huruf tambahan. Tapi terkadang ada juga yang fi'lun itu memang lebih dari 3 huruf, seperti kata mustashfan. Mustashfan itu bentuk kata tempat, bentuk kata sebutan untuk tempat dari fi'lunnya istashfa. Istashfa itu memang diakhiri alif. Saya tulis namanya istashfa. Istashfa itu maknanya mencari atau meminta kesembuhan. Kalau mustashfan itu berarti tempat mencari kesembuhan. Kan gitu Ibu ya? Mustashfan. Kalau di sini kan istashfa ini huruf terakhirnya memang asli alif kan ya, Ibu-ibu ya? Ya atau iya? Kalau misalkan disebutkan mustashfan, berarti memang asli di belakangnya itu alif. Alifnya bukan alif tambahan. Berbeda dengan misalkan. Berarti kalau Naam. Bukan isim ghairu munsharif berarti ya Ustaz? Bukan, mustashfan itu bukan isim ghairu munsharif seperti ma'anan. Ma'anan itu alifnya juga alif asli. Ma'anan gitu kan ya? Ma'anan. Hudan. Hudan itu dari hada yahdi. Hada yahdi jadi hudan. Gitu kan ya? Memang asli ada alifnya di belakangnya. Hudan. Ma'anan. Fatan juga. Fatan. Kalau ada alnya jadi hilang tanwinnya. Berbeda dengan kata kubro. Kubro ini dari kata apa? Ini saya menyebutkan yang tengah ini karena ini yang mungkin yang lebih mudah kita pahami. Kubro itu dari kaburo atau kabirun. Kabirun. Kalau kita perhatikan kabirun. Ada alifnya tidak di belakangnya? Tidak ada. Tidak ada alifnya. Alif ini adalah alif zaidah, alif tambahan yang menunjukkan dia mu'annas. Gitu ya? Kubro itu sifat untuk mu'annas.
Begitu ya. Jadi Nah, kita tahu nanti insya Allah sedikit demi sedikit nanti akan kita tahu, oh ini huruf asli, ini huruf tambahan. Nggak masalah, sekarang belum terlalu tahu, nggak masalah. Nanti dengan berjalannya waktu semakin banyak materi yang kita pelajari, insya Allah sampai di sana. Begitu Ibu ya? nah, Ustaz. Jazakallah. Jazakallah khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi halaman ini halaman yang menjelaskan satu sebab itu Ibu ya, yang menyebabkan suatu ism mamnu' minas sharaf. Jadi satu sebab saja. Jadi kalau misalkan alif diakhiri alif ta'nis zaidah, dia jadi mamnu' minas sharaf. Kalau diakhiri kalau bentuknya shighah muntahal jumu', maka dia mamnu' minas sharaf. Begitu Ibu ya. Ini halaman ini. Baik. Nastamir as-safhah ba'daha. Halaman berikutnya, di sana halaman berikutnya menjelaskan tentang dua sebab. Dua sebab ini tidak bisa dipisahkan. Dua sebab ini tidak bisa dipisahkan. Maksudnya, kalau hanya terdapat satu sebab saja, dia jadi bukan mamnu' minas sharaf, tapi tetap munsharif. Tetap boleh tanwin, tetap boleh kasroh kalau kurang dari dua sebab ini. Misalkan ini dikelompokkan menjadi dua kan ya. Yang dua sebab dikelompokkan menjadi dua, ada yang al-alamiyah karena ism alam dan karena al-wasfiyah. Al-wasfiyah itu karena kata sifat atau ism sifat. Kalau al-alamiyah kemarin kita sebutkan beberapa, di sana al-alamiyah wa ta'nis yang pertama. Jadi di sini ada dua sebab. Karena al-alamiyah karena dia merupakan ism alam, dan karena mu'annas atau at-ta'nis di sini kita sebutkannya. Jadi dua sebab ini harus ada sehingga suatu ism itu mamnu' minas sharaf. Karena kalau hanya ism alam saja misalnya, kalau hanya ism alam saja boleh tanwin, boleh kasroh. Misalkan kata Muhammadun. Muhammadun itu kan ism alam kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya. Muhammadun itu ism alam. Tapi karena bukan mu'annas, bukan nama non-Arab, bukan tarkib masji, tidak ada tambahan alif dan nun di belakangnya, dan seterusnya. Itu jadi karena ism alam saja. Kalau satu sebab saja disebutkan di sini, maka tidak menjadikan suatu ism mamnu' minas sharaf. Tapi di sini dua sebab di sini harus ini dua sebab ada, gitu ya? Dua sebab ada. Kalau hanya satu sebab tidak berpengaruh gitu ya. Jadi sebab yang pertama di sini, yang dua sebab nih, dua sebab. Yang pertama adalah al-alamiyah wa ta'nis. Al-alamiyah wa ta'nis yang dulu kita kenal di semester 1 dengan istilah al-alam al-mu'annas. Masih ingat kan Ibu ya? Nama mu'annas. Jadi al-alamiyah ini maksudnya ism alam, at-ta'nis ini maksudnya mu'annas gitu ya. Baik. Selama suatu ism itu, suatu alam atau ismul alam atau selama suatu ism mempunyai dua sebab ini, dia ism alam dan mu'annas, maka dia mamnu' minas sharaf. Begitu ya, saya ulangi lagi. Suatu ism, jika suatu ism mempunyai dua sebab ini, yaitu dia ism alam dan mu'annas, maka dia mamnu' minas sharaf. Al-alamiyah wa ta'nis di sini. Dua sebab itu. Contohnya di sana Fatimatu, Maryamu dan Hamzatu. Fatimatu, Maryamu wa Hamzatu. Kalau Fatimatu dan Maryam ini jelas al-alam al-mu'annas. Ya atau ya? Sedangkan Hamzah di sini kalau secara makna mudzakkar atau mu'annas? Ini nama mudzakkar atau nama mu'annas? Secara makna mudzakkar, tapi secara lafaz mu'annas karena diakhiri tak marbutah. Begitu ya, secara lafadznya mu'annas. Jadi kalau secara lafadz mu'annas juga termasuk pada bagian ini. Al-alamiyah wa ta'nis sebab. Jadi dia mamnu' minas sharaf. Begitu Om ya? Bingung tidak untuk sebab yang pertama ini? Jelas Om ya insyaAllah. Ini karena sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, yang kelompok sebab al-alamiyah karena ism alam adalah
Al-alamiyah wal ujmah. Al-alamiyah wal ujmah ini yang pernah kita pelajari di awal semester 2 dengan istilah al-alam al-a'jami. Masih ingat Ibu? Nama non-Arab. Al-alamiyah itu karena ism alam, al-ujmah karena non-Arab. Begitu ya? Contohnya Ibrahimu, Williamu, Edwardu, New Yorku, Londonu, Baghdadu, dan seterusnya. Yang penting kalau ism alam dan dia non-Arab, maka dia termasuk ism mamnu' minas sharf, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Begitu Ibu ya. Kemarin juga kita sebutkan bahwasanya kebanyakan nama-nama nabi itu mamnu' minas sharf, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Hanya ada beberapa saja pengecualian nama-nama nabi. Begitu Bang ya? Baik. Selanjutnya al-alamiyah wa tarkib murakkabun mazdiyun. Ini kemarin maksudnya apa Ibu? Dua kata yang artinya ini ism alam, ini nama, entah nama orang atau nama daerah. Nama merek, tapi juga tarkib masjid. Tarkib masjid itu aslinya dua kata, tapi dijadikan satu kesatuan menjadi satu nama, entah nama orang atau nama daerah. Begitu Ibu ya? Seperti contohnya di sini hadramaut. Hadramaut itu dari dua kata, yaitu hadara dan mautun. Hadara hadir, mautun maut gitu. Ada beberapa contoh yang lain itu. Bahkan di bahasa kita juga terkadang kan ada dua kata jadi satu nama daerah kan gitu Ibu ya, kita contohkan kemarin. Hanya saja kalau di bahasa kita kan tidak ada istilah mamnu' minas sharf karena tidak ada tanwin kan di bahasa kita. Kita pulang habis kita dikunci. Watarkibu murakkabun mazdiyun. Murakkabun. Oke. Mazdiyun. Atau mungkin seringkali juga disebut dengan murakkabun mazdiyun atau at-tarkib al-mazdi gitu saja. At-tarkib al-mazdi biasanya juga disebut secara singkat seperti itu. Gitu Om ya? Jelas Om ya yang ketiga ini Om ya? Ya. Selanjutnya al-alamiyatu ma'a ziyadati al-alifi wan nuni. Maksudnya apa? Ism alam yang diakhiri alif dan nun. Ma'a ziyadah dengan tambahan alif dan nun. Jadi ism alam yang diakhiri alif dan nun itu semuanya mamnu' minas sharf. Jelas Ibu? Ya. Saya ulangi lagi. Di sini al-alamiyah wa ziyadati alif dan nun. Ini sebab yang pertama al-alamiyah dan dia mengalami tambahan alif dan nun di akhirnya. Jadi kalau ism alam yang diakhiri alif dan nun, maka dia mamnu' minas sharf, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Misalnya apa? Kata Utsmanu, Salmanu, Luqmanu, apalagi Affanu, Marwanu. Jadi nama laki-laki ya Ustaz ya? Yang penting kalau ism alam diakhiri alif dan nun, maka dia mamnu' minas sharf. Begitu Om ya? Iya. Mamnu' minas sharf, tidak boleh tanwin dan tidak. Ada nggak Ustaz? Selain nama laki-laki yang masuk kategori ini? Saya belum menemukan sepertinya nama laki-laki. Nah, apa? Nanti di sifat baru ada lagi. Kalau sifat juga sifat muzakkar juga Om. Yang kaslanu itu sifat muzakkar juga. Jadi biasanya yang diakhiri alif dan nun itu memang muzakkar, betul sekali. Ya, jadi yang penting ini sebab yang keempat ini adalah al-alamiyah wa ziyadati alif wan nun Om ya. Jadi ism alam yang diakhiri alif dan nun. Jelas kan Om ya insyaallah? Jelas. Mudah. Sebab selanjutnya, sebab yang kelima yang masih kelompok al-alamiyah adalah al-alamiyah ma'a waznil fi'li.
Maksudnya bagaimana? Ini ism alam yang polanya persis seperti pola fi'lun, pola kata kerja. Entah itu fi'lunnya fi'lun madhi atau mudhari. Misalnya bagaimana? Polanya pola fi'il, seperti kata Ahmadu dan Yazidu. Ahmad itu kan ism alam kan, Om ya? Yazid juga ism alam, nama orang. Tapi kenapa kok tidak boleh tanwin? Karena polanya persis seperti pola fi'lun, pola kata kerja. Coba misalkan Hamida Yahmadu, ini fi'il kan, Om ya? Hamida Yahmadu, memuji maknanya. Ini fi'lun, kata kerja. Hamida Yahmadu, artinya memuji. Huwa Yahmadu, kalau ana Ahmadu, saya memuji. Ana Ahmadu. Persis kan, Om ya, dengan nama Ahmadu. Ya atau ya? Iya. Kata kerja saya memuji dan nama Ahmadu sama, persis bentuknya. Itulah sebabnya kenapa nama Ahmad itu mamnu' minas sharf, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Demikian juga dengan Yazidu, itu polanya persis seperti fi'lun mudhari dari zada. Zada Yazidu. Zada itu fi'lun madhi, kata kerja lampau yang bermakna bertambah. Yazidu itu fi'lun mudhari'nya, kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar al-imanu yazidu wa yanqusu. Kan gitu ya, ibu-ibu ya? Iman itu bertambah dan berkurang kan gitu ya. Al-imanu yazidu, yazid itu bertambah. Itu fi'lun aslinya, bukan Yazid nama orang. Iman itu Yazid, bukan. Kalau itu al-imanu yazidu itu kata kerja, iman itu bertambah atau berkurang. Tapi kalau di sini yazidu ini nama orang dengan pola yang persis seperti fi'lun tadi. Itulah sebabnya karena dia ism alam dan polanya persis seperti fi'lun, maka dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Mamnu' minas sharf. Begitu, Om ya? Jelas? Jadi ini nama orang, Ustaz. Bagaimana? Jadi kelompok yang tadi itu nama orang, gitu. Ahmadu ini nama orang. Ahmad di sini nama orang, betul. Ahmadu kan di sini al-alamiyah, Om ya. Kalau tadi fi'lun, maka nggak termasuk di sini, gitu. Ini al-alamiyah. Ahmadu juga ya? Yang fi'lun itu Ahmadu juga ya? Fi'lun kata kerja. Ya enggak, maksudnya tadi contohnya Ustaz Ahmadu itu sama juga dengan fi'lun gitu ya? Jadi polanya persis seperti fi'il. Polanya persis seperti fi'il. Kan ada juga fi'il Ahmadu, ada juga fi'il Yazidu kan gitu ya. Makanya kalau ism alam juga mamnu' minas sharf. Begitu ya. Jadi ini al-alam. Bagaimana? Yang tadi kan kalau yang Ahmadu kan dia ngikutin wazan af'alu. Nah, kalau yang Yazidu, bukan af'al, naam, Yazidu. Kalau Yazidu berarti ngikutin wazan yang mana? Kan zada yazidu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu ini polanya yaf'ilu. Yang penting jangan terlalu fokus ke polanya ini karena sama seperti bentuknya seperti fi'lun gitu. Kalau yazidu itu fi'lun mudhari. Zada yazidu. Bentuknya kan persis nama yazidu dan fi'lun mudhari yazidu bentuknya persis sama. Ya atau iya? Iya. Nah, itulah sebabnya ism alam yazidu juga tidak boleh tanwin. Atau mamnu' minas sharf, tidak boleh tanwin, tidak boleh kasrah. Jadi ini ada dua sebab al-alamiyah ya, karena dia ism alam. Dan waznul fi'li, wazn fi'li polanya persis seperti fi'il. Begitu, Om ya? Jelas di sini untuk yang bagian kelima ini? Jelas ya, alhamdulillah. Fatahallahu alaikunna abwabal. Tayyib. Yang terakhir dari kelompok al-alamiyah adalah al-alamiyah ma'al adli. Atau al-udul biasanya disebutnya seperti itu. Udul itu jamaknya. Al-alamiyah ini maksudnya ism alam dan al-adlu ini maksudnya adalah mungkin ada yang menyebutkan al-adlu itu pergeseran bentuk, perubahan bentuk. Biasanya ala wazni fu'al, biasanya
al-ism al-ma'dul atau al-alam al-ma'dul itu biasanya polanya fu'alu. Fu'alu. Jadi setiap nama yang polanya fu'alu itu pasti mamnu' minas sharf. Gitu saja kalau simpelnya kita mengingatnya gitu. Setiap nama ism alam yang polanya fu'alu itu pasti mamnu' minas sharf. Gitu ya, Ibu ya? Seperti apa? Seperti Umaru, Hubalu, Zufaru, apalagi Zuhalu, Zufaru, dan seterusnya. Begitu ya, Beb ya? Setiap ism alam yang polanya fu'alu, maka dia mamnu' minas sharf. Jadi al-alamiyah wal adlu ma'al adli. Jelas Ibu? Jelas. Tayyib. Nanti insya Allah di semester Banyak. insya Allah di semester 4 kita akan membahas tentang nama Umaru dan Amrun, perbedaannya apa. Insya Allah di semester 4 kita akan mempelajari itu. Umar dan Amrun. Kalau Umaru itu mamnu' minas sharf. Kalau Amrun tidak mamnu' minas sharf. Sorry. Kalau Umaru ini kan polanya fu'alu kan gitu ya. Itu mamnu' minas sharf. Jelas semuanya insya Allah di sini? Banyak Bagaimana? ya Ustaz ya. Banyak ya. Bagaimana? Banyak. Pola itu mafailu. Sekarang fualu. Kan lain ya. Tapi di sini pola fu'alu. Begini. Kapan apa, Om? Maksudnya kapan dipakai pola itu fu'alu dengan mafailu dengan fualu gimana beda? Tayyib. Kalau pola fu'alu ini mamnu' minas sharf hanya kalau dia ism alam, Om. Nama. Pola fu'alu itu dia mamnu' minas sharf hanya kalau dia ism alam. Jadi dua sebab ini harus jadi satu. Tidak bisa misalkan hanya pola fu'alu, tapi kalau bukan ism alam, maka tetap boleh tanwin. Tapi kalau di sini al-alamiyah ma'al adli. Jadi ism alam yang polanya fu'alu. Itu baru mamnu' minas sharf gitu ya. Kalau yang tadi kan sighah muntahal jumu' itu pola-pola jamak. Kalau ini bukan pola jamak kan, ya? Jadi beda. Misalkan mafa'ilu, mafa'ilu, nah, masajidu, mafatihu itu pola jamak. Kan gitu, ya? Kalau ini kan bukan jamak kan, ya? Iya, iya. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Ya, Ustaz. Itu adel itu artinya maksudnya apa ya Ustaz tadi? Maaf. Seperti pergeseran bentuk atau perubahan bentuk. Sebagian orang mengatakan Umar itu aslinya bentuk aslinya Amirun, Hubalun aslinya Habilun, Hubalu aslinya Habilun. Lalu Zufaru aslinya Zafirun. Jadi mengalami perubahan dari bentuk asli dan menjadi pola fu'alu gitu. Tapi kalau misalkan bingung itu maksudnya adl itu apa, diingat-ingatnya ism alam yang polanya fu'alu gitu aja ya. Al-alamiyah ma'awazni fu'al gitu aja. Fu'alu. Tadi kita adil. Salah ya? Bukan. Nanti insya Allah di semester 4 kita menjumpai Umar lagi. Baik, ada lagi pertanyaan ya, Ibu? Jadi setiap dua sebab ini harus menjadi satu, Om ya, sehingga suatu kata itu, suatu ism itu mamnu' minas sharf. Kalau hanya ism alam saja, misalkan al-alamiyah saja ism alam, hanya sekedar ism alam tidak serta-merta menjadi mamnu' minas sharf. Atau mu'annas saja misalkan, ism mu'annas.
tidak serta-merta menjadi mamnu' minas sharf, harus menjadi satu, al-alamiyah wa ta'nis, al-alamiyah wal ujmah, al-alamiyah wa tarkib al-majzi, al-alamiyah wa ziyadatil alif wan nun, al-alamiyah ma'a waznil fi'li, al-alamiyah ala wazni fu'al. Ustaz cepet banget, saya aja susah ngasih harokatnya Ustaz. Nggak apa-apa Om, karena saya kan udah sering baca Om. Nanti ibu-ibu kalau udah sering baca ya jadi cepet juga. Coba Ustaz, al-alamiyatu ma'a zayadati. Ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Ziyadah itu maksudnya tambahan. Ziyadatil alifu wan nuni. Al-alifi wan nuni. Alifi. Oh, dia kasih Karena itu juga idhofah. ya. Idhofah. Itu al-alif sebagai mudhafun ilaih dari ziyadah. Oh gitu. Berarti wazani alifi al-fi'li gitu ya. Ma'a waznil fi'li. Waznil fi'li. Baik Ustaz. Untuk awal-awal seperti ini kalau misalkan kita menggunakan terjemahannya nggak masalah untuk mengingatnya, tapi kita juga harus mengenal istilah-istilah ini. Misalkan ism alam muannas, ism alam non Arab, al-ajam itu kan kemarin yang kita hafalkan. Ism alam tarkib masjid dengan tarkib masjid itu karena dua kata dijadikan satu. Al-amiyah ma'a ziyadatil alif wan nun, ism alam yang diakhiri alif dan nun. Al-alamiyah ma'a waznil fi'li, ism alam yang polanya persis seperti fi'il. Al-alamiyah ma'al adli atau ala waznil fu'al, ism alam yang polanya fu'al gitu ya. Baik, hal min soal, ada pertanyaan lagi Ibu? Tidak ada? Halo? Belum Ustaz, lanjut dulu Ustaz. Lanjut dulu. Selanjutnya Om ya. Kita lanjutkan ke bagian al-wasfiyah. Kalau di sini tadi kan yang bagian al-alamiyah, ini semuanya ism alam. Jadi sebab yang pertama, kan dua sebab Om ya? Iya. Ini dua sebab. Sebab yang pertama itu karena dia merupakan ism alam. Baru sebab yang kedua berbeda-beda. Lalu yang bagian selanjutnya ini al-wasfiyah. Maksudnya apa? Karena dia ismus sifah. Ismus sifah. Jadi sebab yang pertama sifat. Hanya saja sifat yang bagaimana yang mamnu' minas sharaf, kan gitu Ibu ya. Yang pertama adalah al-wasfiyah ma'a ziyadatil alif wan nun. Al-wasfiyah maksudnya adalah ism sifat, kata sifat ma'a ziyadatil alif wan nun yang diakhiri atau dengan tambahan alif dan nun. Yang diakhiri alif dan nun. Gitu ya. Tadi al-alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun itu ada sendiri. Nama orang atau nama lah yang penting yang diakhiri alif dan nun. Tapi kalau di sini al-wasfiyah, kata sifat, kata sifat yang diakhiri alif dan nun seperti yang disebutkan tadi Mbak Eka tadi. Contohnya misalkan yaqdhanu itu bangun, sadar. Yaqdhanu, atshanu, ghadbanu, kaslanu, kan itu yang pernah kita pelajari kan Ibu ya di semester 1 dulu. Beberapa sifat yang polanya fa'alanu. Selesai. Amiko yang mandiin. Halo, suara saya jelas Ibu? Jelas. Jadi sifat yang diakhiri alif dan nun itu tidak boleh tanwin atau mamnu' minas sharaf. Gitu Ibu ya? Tapi bukan jama ya, bukan jama ini. Bagaimana? Ini bukan kata jama ya? Bukan jama. Seperti kaslanu itu kan kata sifat Om ya? Seperti yang kita pelajari dulu di akhir semester 1. Kaslanu, ghadbanu, syab'anu, jaw'anu, atshanu. Itu sifat-sifat yang diakhiri alif dan nun. Setiap sifat yang diakhiri alif dan nun maka dia mamnu' minas sharaf gitu ya. Jadi itu ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah al-wasfiyah karena dia kata sifat. Sebab yang kedua adalah diakhiri alif dan nun. Begitu ya? Wadih, jelas insyaallah bagian ini? Insyaallah deh.
fa'lanu. Oh gitu. Baik. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya yaitu al-wasfiyah ma'a wazni af'alu. Sifat, kata sifat ma'a wazni af'alu. Wazn itu apa, Om? Wazn itu pola tadi kan ya? Wazn itu pola. Kata sifat yang polanya af'alu. Gitu ya. Setiap kata sifat yang polanya af'alu, maka dia mamnu' minas sarf. Misalnya apa? Misalnya akramu dan ahmaru. Biasanya kata sifat yang polanya af'alu itu biasanya ya, merupakan ism tafdil atau warna. Nama apa? Warna mudzakkar itu semua polanya kan af'alu kan namanya. Bukan semuanya, mungkin kebanyakan. Warna-warna mudzakkar itu polanya kebanyakan af'alu. Misalkan ahmaru, aswadu, abyadu, ahdaru, azraqu, dan seterusnya. Nah, itu warna-warna. Itu warna kan sebagai sifat kan namanya. Itu polanya af'alu, maka tidak boleh tanwin atau mamnu' minas sarf. Atau bisa juga nanti pada saatnya kita akan mengenal dengan ismu tafdil, kata yang menunjukkan lebih. Seperti di sini akramu itu ism tafdil sebenarnya dari kata karim. Karim itu baik artinya. Akramu itu lebih baik. Seperti kabirun, akbaru. Akbaru itu kan sifat yang polanya af'alu kan, ya atau iya? Iya. Akbaru, lebih besar atau paling besar. Akbaru, itu polanya af'alu. Setiap sifat yang polanya af'alu itu mamnu' minas sarf. Jelas tidak di sini maksud saya? Insyaallah. Jadi di sini ada dua sebab, al-wasfiyah karena dia isim sifat, kata sifat, dan wazn af'alu, polanya af'alu. Begitu Ibu ya? Dan itu yang pertama tadi sifat dan wazannya fa'lanu gitu Ustaz. Fa'lanu, betul sekali. Bisa dikatakan seperti itu. Sifat yang wazannya fa'lanu atau yang penting yang diakhiri alif dan nun. Atau yang polanya fa'lanu. Gitu ya. Yang kedua diakhiri alif dan nun. Betul. Pertama, Ustaz. Yang pertama betul. Boleh dikatakan kalau misalkan yang polanya fa'lanu boleh. Tapi sebenarnya yang lebih umum, yang penting kalau diakhiri alif dan nun. Sifat yang diakhiri alif dan nun. Tapi selain fa'lanu ada juga berarti Ustaz yang selain pola fa'lanu. Untuk yang pertama. Selain pola fa'lanu. Pokoknya alif sama ada alif dan nunnya kan ya Ustaz ya? Yang na'am. Pola yang lain apa Om ya? Nanti aja Om, insya Allah kita cari lagi. Ini keburu maghrib ini Om. Baik. Fa'lanu atau diakhiri alif dan nun, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, sifat yang polanya af'alu gitu Om ya. Baik. Untuk yang selanjutnya di sana al-wasfiyatu ala wazni maf'alu dan fu'alu. Sekali lagi, ini kata sifat, ism sifat al-wasfiyah ala wazni maf'alu dan fu'alu. Yang polanya maf'al atau fu'al. Maf'al atau fu'al. Misalnya apa? Misalnya masna dan ruba'u. Masna ini kan polanya kan maf'alu kan Ibu ya? Maf'alu. Ini kebanyakan dari bilangan Ibu. Masna, maslas, masna, maslatu, marba'u, makhmasu, masdasu, masba'u, masmanu. Bagaimana? Itu angka berapa? Bilangan berapa? Sebenarnya ini bukan bilangan normal. Tapi kalau dikatakan masna itu maknanya berdua, maslasu bertiga, marba'u berempat, makhmasu berlima, masdasu berenam, gitu ya. Jadi ini bukan bilangan biasa. Maknanya seperti itu. Jadi bagaimana? Belum ada ya ini ya? Apa udah belum, kita belum mempelajarinya.
Jadi ini sifat yang polanya maf'alu, itu biasanya bilangan yang artinya seperti itu, ber gitu. Dan yang polanya fu'alu. Fu'alu untuk sifat itu biasanya juga menunjukkan bilangan seperti sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, seterusnya sampai usyaru gitu. Itu ya, Bapak ya? Nggak nyambung aku ya, Ustaz. Bagaimana? Ruba'u artinya apa, Ustaz? Ya, hampir sama sebenarnya. Fu'alu. Hampir sama seperti marba dan ruba. Itu sama, hampir sama maknanya. Ini kan contoh-contoh ini, 6. Iya. Kayak masna, kalau dia asal dari itu Isnani. Isnani. Betul. Dia, kalau maslasu dari salasa. Isnani jadi Masna. Kalau salasa jadi maslasu. Bentar ya, udah diulang, Ustaz. Isnani jadi masna. Oh gitu. Isnani jadi masna. Kalau salasa jadi maslasu. Salasa jadi maslasu. Maslasu. Kalau arba'ah jadi marba'un. Halo? Tetap ikutin maf'alu gitu ya. Polanya maf'alu atau fu'alu kan itu yang pola yang kedua. Fu'alu, ruba'u, thulathu, ruba'u, khumasu. Ini kan contoh-contoh ini kan ada di ayat di dalam surat An-Nisa itu kan. Masna wa sulasa wa ruba'. Ini ayat yang agak sensitif untuk ibu-ibu. Kita nggak membahas maknanya, tapi kita membahas polanya ini. 1, 2, 3, 4 kalau. Tapi di masjid saya, Ustaz, itu setiap subuh baca itu terus. Ini sebenarnya udah tahu ya artinya. Itu mamnu' minas sharaf ya. Pola-pola itu mamnu' minas sharaf. Tidak boleh tanwin. Makanya di sana dikatakan sulasa, fathah, ruba'a. Udah lanjut, Ustaz. Kita lanjut dong ya. Nah, dia kayak misalkan isnani bisa berubah jadi masna sama. Bagaimana? Kalau yang kedua jadi sunaya. Sunaya. Karena hurufnya aslinya isnani itu aslinya kan ta, nun dan alif di sana aslinya. Itu kalau itu maksudnya si yang pola satu buat apa? Dua-duanya satu kata bisa berubah jadi fu'alu sama maf'alu, Ustaz. Iya, pilihan bentuk saja, pilihan pola saja. Maknanya sama. Berdua, bertiga, berempat. Dua wazan itu gitu ya, Ustaz ya. Lagi tanggung. Azan. Bagaimana? Pertanyaan yang terakhir? Aku bilang tanggung, Ustaz, satu lagi sebelum azan. Sebelum azan. Thayyib. Satu lagi Om ya. Satu lagi sebab yang terakhir adalah al-wasfiyah ma'a wazni fu'alu. Kata sifat yang polanya fu'alu. Dan ini tidak banyak, sifat yang polanya fu'alu itu tidak banyak. Sepertinya hanya ada satu saja, kalau nggak dua. Tapi ingat saya hanya ada satu saja, yaitu ukhoru. Ukhoru. Sifat yang polanya fu'alu itu hanya ukhor. Ini pun juga bentuk jamak dari ukhro. Ukhoru. Ukhoru itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Karena dia ism sifat yang polanya fu'alu. Begitu ya, Ibu ya? Artinya apa, Ustaz? Ukhoru ini bentuk jamak dari ukhro. Ukhro itu bentuk mu'annas dari akhor.
Akhor itu maknanya Lagi. yang lain, yang lain. Akhor itu yang lain. Bentuk muannasnya ukhro. Lalu ukhoru ini bentuk jamak dari ukhro. Gitu ya? Marotan ukhro gitu ya, yang kayak gitu ya, ukhro. Ukhro, marratan ukhro, sekali lagi. Gitu ya? Sekali lagi gitu, iya. Artinya lain-lainnya tadi yang lain, sekarang makhlutan ukhra sekali lagi. Ya kalau diterjemahin letter luck ya sekali yang lain itu kan enggak, kan aneh kan? Tergantung konteksnya. Tayyib. Itu ibu-ibu ya. Jadi ini sebab-sebab dari ism mamnu' minas sharaf. Ada yang karena satu sebab itu ada dua macam, ada yang karena ziyadah alifut ta'nis atau alifut ta'nis az-zaidah. Ada juga karena sighah muntahal jumu, karena pola jamak tertentu. Sedangkan ada juga yang karena dua sebab itu tidak bisa dipisahkan, harus sama. Ada yang karena sebab al-alamiyah, karena sebab al-wasfiyah. Sebab al-alamiyah itu ada al-alamiyah wa ta'nis, al-alamiyah wal ujma, al-alamiyah wa tarkib al-majzi, al-alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun, al-alamiyah ma'a waznil fi'li, al-alamiyah ma'al adli au ala wazni fu'al. Sedangkan al-wasfiyah ada 4, ada al-wasfiyah ma'a ziyadatil alif wan nun, al-wasfiyah ma'a wazni af'alu, al-wasfiyah ala wazni maf'alu, dan fu'alu, al-wasfiyah ala wazni fu'alu. Jadi ini sebab-sebabnya. Kalau suatu ism mempunyai sebab-sebab ini, entah yang karena satu sebab yang di halaman sebelumnya, atau karena dua sebab yang di halaman ini, yang penting kalau suatu ism mempunyai sebab-sebab yang kita sebutkan, maka dia mamnu' minas sharf. Tapi kalau suatu ism tidak memiliki sebab-sebab mamnu' minas sharf, maka dia tetap normal, tetap boleh tanwin dan tetap boleh kasroh. Begitu Ibu ya? Jelas? Maksud saya? Baik. Ini waktunya sudah masuk waktu maghrib. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Ibu ya? Iya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita baru akan membaca hiwar, bacaan di bab 22 dan langsung kita sambung insya Allah ke bab 23. Insya Allah pendek-pendek itu. Begitu Ibu ya? Hal min soal. Nah, sampai bab 23. Bab 23 itu sebenarnya kaidahnya sama, nyambung dengan ini, hanya saja di sana melengkapi latihan dari sebab-sebab ini, kan sebab-sebabnya kan banyak Om ya. Kalau dijadikan di satu bab saja latihannya, maka tidak cukup. Nah, ditambahkan di bab 23 itu masih tentang al-mamnu' minas sharaf. Begitu Om ya? Baik. Tidak ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqamahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.